Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Asyiatun Nadroh, mahasiswa semester 5, Program Studi Sistem Informasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempraktikkan pembuatan file REST API menggunakan PHP untuk memenuhi tugas mata kuliah web service. Langkah pertama pembuatan file REST API menggunakan PHP adalah dengan mengaktifkan XAMPP. Selanjutnya, membuat folder baru di htdoc dengan nama data penduduk. Kemudian, coba jalankan di Google Chrome dengan localhost/data penduduk. Bisa dilihat ini belum ada isinya. Kemudian selanjutnya membuat database MySQL di phpMyAdmin. Membuat database baru dengan nama db data penduduk. Kemudian membuat tabel penduduk dengan query SQL sebagai berikut. Create table artinya membuat tabel. Kemudian nama tabelnya adalah penduduk. Isinya ada nick dengan tipe data varchar. Kemudian tambahkan not null. Not null ini untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tidak boleh kosong. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar. Ada email dengan tipe data varchar. Ada tanggal lahir dengan tipe datanya date. Kemudian ada jenis kelamin dengan tipe datanya enum, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar. Kemudian ada agama dengan tipe data varchar dan pekerjaan tipe datanya varchar. Untuk primary key-nya yaitu adalah yang nick. Kemudian kirim. Kemudian kita lihat struktur tabelnya.
Untuk struktur tabelnya ada nick, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, dan pekerjaan. Kemudian, buka Visual Studio Code. Lalu tambahkan folder yang telah dibuat sebelumnya di folder htdocs. Pilih Add Folder to Workspace. Kemudian pilih folder data penduduk. Add. Kemudian, buat sebuah file baru dengan nama koneksi.php. Kode pada koneksi.php adalah sebagai berikut. Kemudian, coba reload, akan muncul file baru yaitu koneksi.php. Setelah koneksinya dibuat, kemudian membuat file REST API dengan nama php REST-API.php. Isi kodenya adalah sebagai berikut. Jadi di file php REST API.php yang line kedua yang require ons, pertama kali harus dijalankan koneksi.php. Jadi file ini harus berjalan namun harus menjalankan koneksi dulu. Kemudian membuat beberapa fungsi. Yang pertama fungsi get penduduk. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Jadi secara global akan melakukan koneksi terlebih dahulu. Koneksinya dari file koneksi.php. Lalu membuat query baru, di mana membuat query untuk menampilkan semua data penduduk, yaitu dengan select from penduduk. Kemudian diulangi looping dengan fetch untuk melooping semua data, melooping dengan while. Lalu taruh variabel data yang berbentuk array. Data array ini adalah isinya
adalah row. Itu untuk yang get penduduk. Sekarang untuk menampilkan penduduk berdasarkan NIK. Nah, untuk menampilkan data penduduk berdasarkan NIK sama seperti sebelumnya, hanya bedanya di sini berdasarkan NIK. Nah, untuk query-nya select bintang from penduduk where NIK untuk menampilkan penduduk berdasarkan NIK dengan NIK tertentu. Kemudian looping dan tambahkan respon. Lalu untuk fungsi menambah datanya dibuat fungsi insert penduduk. Pada fungsi insert penduduk, pada check terdiri dari NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, dan pekerjaan. Sesuaikan dengan struktur tabel di tabel penduduk pada phpMyAdmin. Lalu kita post. Jika sudah diinsertkan dengan query insert info, disetlah NIK, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, dan pekerjaan. Jika berhasil, maka pesan sukses. Jika tidak berhasil, maka pesan akan fail. Kemudian header. Selanjutnya adalah function untuk update.
Untuk update, menggunakan query MySQL update set. Jika sudah, maka selanjutnya membuat function delete. Pada function delete menggunakan query delete from. Jika sudah, lalu untuk menjalankannya menggunakan plugin Thunder Client. Kemudian buat new request, pilih post, kemudian masukkan alamat datanya. Kemudian pilih body, terus form, ada nick, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, dan pekerjaan. Kemudian isi datanya. Jika sudah, kemudian klik send. Muncul sukses berarti data berhasil ditambahkan. Kemudian cek datanya di PHP MyAdmin. Dan kemudian datanya berhasil. Di sini saya menambahkan datanya lagi. Nah, di sini ada data-data yang telah saya insertkan. Lalu kita coba lagi new request untuk menampilkan data berdasarkan nick. Dengan function get penduduk nick. Kemudian tambahkan nick dan masukkan nicknya.
Kita copy saja dari yang di PHP My Admin. Kemudian pilih send. Nah, kemudian akan menampilkan data yang nick itu saja. Selanjutnya kita coba menggunakan nick lain. Kita copy dari PHP My Admin, kemudian pastekan, pilih send. Dan ini juga akan muncul data yang hanya nick yang tadi diinputkan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya praktikkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.